Inilah bapak berumur 80 tahun. Sebelum hilang memorinya, ia putus balas dendam semua orang yang sudah hancur keluarganya. Ia telah siap rencananya selama 60 tahun. Pak Pilju adalah seorang pasien dengan penyakit Alzheimer. Dia adalah seorang karyawan sebuah restoran. Dia melihat seorang karyawan baru diintimidasi oleh seorang pelanggan. Saat orang itu hendak pulang, Pak Pilju telah sengaja meninggalkan dompetnya untuk dia ambil. Setelah itu, ia tangkap orang itu. Ia membawa jumlah uang itu untuk In-kyu. Saat ini, Pak Pilju tahu bahwa istrinya telah meninggal. Sebelum upacara permakaman terakhir, ia putus mulai rencana yang ia telah siap sepanjang kehidupan. Pak Pilju sampai rumah In-kyu dan minta ia antar ke rumah sakit. Ia bilang ada teman di sana. Pak Pilju sengaja menyewa Porsche untuk dikendarai In-kyu. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke tempat kapten yang membunuh ayahnya. Dia mengikuti kapten untuk menemukan kamarnya. Setelah itu ia duduk di lobi sampai malam. Tak disangka, ia tidur. Setelah bangun, ia tak ingat ia kesini untuk apa. Saat ini lihat tato di tangannya. Ia segera ingat tujuannya. Saat tak ada orang di sini, ia masuk kamar si kapten. Pak Pilju memercikkan air ke wajahnya. Setelah itu ia bilang ia kesini untuk membalas dendam untuk ayahnya. Pak Pilju menggunakan bantal untuk menekan wajah kapten untuk membunuhnya. Hari kemudian, Pak Pilju ke perpustakaan. Orang telah membunuh kakaknya sedang berpidato di sini. Dia berubah total, menjadi guru sejarah. Sambil mendengarkan, Pak Pilju hampir tidak bisa menahan diri. Setelah selesai pidato, ia minta In-kyu antarnya ke rumahnya. Ia suruh In-kyu jangan keluar. Ia masuk rumah untuk bertemu Seong-ik sendiri. Pak Pilju tanya apakah ia menyesali karena yang ia telah melakukan. Seong-ik bilang tidak. Lalu pergi. Saat ini, Pak Pilju angkat senjata siap untuk menembaknya. Tak disangka pistol itu macet. Seong-ik menggunakan kesempatan ini untuk menutup pintu, tapi Pak Pilju menghentikannya. Mereka berkelahi di taman. Pada akhirnya Pak Pilju menggunakan senjata tanpa peredam untuk membunuh musuh. Suara tembakan membangunkan In-kyu yang sedang tertidur di dalam mobil. Ia langsung ke sana. Tak disangka, ia melihat Pak Pilju mengambil identitas korban. Ia telah lihat semua. Pak Pilju segera mendorong In-kyu. Ia harus antar Pak Pilju keluar tempat ini. Tak disangka, Pak Pilju minta In-kyu antar ke tempat lain. In-kyu berlari kencang dan membawa Pak Pilju untuk mengaku. Tapi saat ia hendak keluar, Pak Pilju mengambil nyawanya untuk mengancamnya. Jika Anda memanggil polisi, saya akan bunuh diri. Seorang pasien Alzheimer berusia 80-an. Untuk membalas dendam pada orang-orang yang menghancurkan keluarganya, dia membunuh 2 orang. Ia bilang ia akan membunuh 3 orang lagi. Ia harap In-kyu akan membantunya. Kalau In-kyu melaporkan kepada polisi, ia akan membunuh diri. Jika In-kyu dengan patuh melakukan apa yang dia katakan, seluruh kekayaannya akan menjadi milik In-kyu. In-kyu berutang banyak uang untuk mengobati penyakit ayahnya. Jadi ia harus melakukan menurut katanya. Saat ini, polisi telah mulai investigasi kematian Pak Seong-ik. Mereka menyadari di rumah Seong-ik ada foto 4 orang. 2 orang darinya telah mati. Malam itu, untuk mempererat persahabatan kedua negara, Jepang mengadakan pesta di hotel tersebut. Pak Pilju sedang di luar. Ia telah Photoshop identitas profesor. Tapi saat ia masuk, polisi yang sik telah menghentikannya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Polisi mengambil tasnya untuk diperiksa. Tapi dalamnya hanya ada permen dan coca. Setelah itu, ia langsung masuk WC. Ia guna coca dan permen. Tuangkan coca ke toilet. Lalu guna permen. Hancurkan permen menjadi bubuk dan masukkan ke dalam kaleng soda. Sebuah granat telah selesai. Setelah keluar dari kamar mandi, dia berdiri di depan wastafel. Polisi yang sik menemukan sesuatu yang tidak biasa di tangannya. Dia langsung masuk lobi. Mengecek identitas Pak Pilju. Saat Jenderal Jepang berpidato. Saat ini, rekan yang sik melaporkan identitas Pilju.
Tak biasa. Pak Pilju bisa melempar granat ke semua orang. Ruangan penuh dengan asap. Polisi harus membawa pergi jenderal Jepang itu. Tapi Pak Pilju telah tunggu di sini. Dia memaksa jenderal Jepang itu masuk ke lift. Pria Jepang ini memperkosa saudara perempuannya. Setelah beberapa saat berkelahi, Pak Pilju membunuh orang Jepang ini. Saat polisi Yang Sik datang, Pak Pilju telah pergi. In Kyu langsung mendorongnya keluar hotel. Tak disangka, baru aja masuk mobil, ia telah muntah darah. 3 pembunuhan beruntun membuat polisi mulai mencurigainya. Polisi memperkuat perlindungan terhadap orang terakhir dalam foto tersebut. Ketika In Kyu memarkir mobilnya di jalan, ia ditemukan oleh polisi. Yang Sik baru saja menerima kabar tersebut saat melihat sebuah mobil melaju melewatinya. Saat ini, In Kyu mengendarai mobil sport, berhasil lolos dari kejaran polisi. Ketika dia sedang menunggu lampu merah, dia ditabrak mobil lain. Itu mobil si pembunuh kiriman Pak Ciduk. Mereka dibawa ke gudang yang ditinggalkan. Mereka menginjak-injak kameranya. Inilah saat daruratnya. Mobil sport merah di jalan. Langsung masuk ke tumpukan pasir di pinggir jalan. Mobil mewah dengan cepat menjadi barang bekas. Sementara semua orang mengatakan mobil ini milik orang kaya. Seorang pria berusia 80 tahun dengan penyakit Alzheimer keluar. Setelah kameranya dihancur oleh Ciduk, saat si pembunuh siap membunuh keduanya, In Kyu dengan cepat berkata kalau dia masih punya kaset lain. Setelah itu, dia membawa pembunuh itu ke rentenir. Dia memintanya untuk mengembalikan barang-barangnya. Tapi rentenir dengan tegas tidak setuju. Sehingga kedua belah pihak terlibat perkelahian. Tapi bagaimana hanya beberapa gangster biasa bisa mengalahkan seorang pembunuh profesional? Si pembunuh dengan cepat selesaikannya. Jika tidak mati, juga akan ditangkap. Sekarang Pak Pilju berpura-pura muntah darah dan terbaring mati di sana. Saat si pembunuh datang, dia mengambil kesempatan ini untuk memeluk kakinya. Lalu dia mengambil senjatanya dan membunuhnya. Pada saat yang sama, rentenir mengungkapkan di mana brankas asuransi disimpan. Tapi saat si pembunuh cek, tak ada apapun. Ia tahu In Kyu telah bohong. Saat ia hendak membunuh In Kyu, rentenir menggunakan alat pemadam api untuk memukul kepalanya. Setelah membunuhnya, ia masih mau membunuh In Kyu. Tapi setelah 2 langkah, ia telah pingsan. Di sini masih ada putra Ciduk. Saat ia hendak membunuh In Kyu, Pak Pilju telah datang. Setelah itu ia pukulnya. Ia antar In Kyu ke rumah. Lalu pergi ke rumah Ciduk. Tak disangka, saat sedang mengemudi, penyakitnya tiba-tiba merebak. Dia mengambil obat untuk meminumnya, tetapi dia tidak sengaja menjatuhkannya. Kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Setelah keluar mobil, ia masih tenang berjalan. Ia tak tahu ia mau kemana. Untungnya, pasangan memberinya tumpangan. Gadis itu bertanya kemana dia ingin pergi. Penyakit Alzheimer-nya kambuh lagi, dia tidak bisa mengingat apapun. Gadis itu secara tidak sengaja menemukan tato di tangannya. Dia bertanya nama siapa yang tertulis di tangannya. Saat lihat tato itu, ia baru ingat ia harus kemana. Pada saat ini, tentara berdiri dengan hormat memberi hormat pada bendera. Di atas, Jenderal Ciduk sedang berbicara. Dialah yang menipu para gadis desa, termasuk adik Pak Pilju untuk dijual ke Jepang. Inilah tujuan terakhir Pak Pilju. Ia langsung naik punggung. Namun, penjaga dengan cepat menghentikannya. Pada saat ini pengeras suara mengumumkan bahwa dia adalah prajurit yang dipuji. Jadi penjaga harus memberi jalan kepadanya. Setelah menerima medali, dia mengeluarkan senjatanya sambil menunjuk musuhnya. Pak Pilju memaksa bajingan ini mengakui semua dosanya. Setelah Ciduk berbicara semua, Pak Pilju menembak. Polisi telah mengelilingi tempat ini. Tujuan terakhir Pak Pilju adalah dirinya. Tahun itu, untuk menyelamatkan nyawanya, dia bergabung dengan tentara Jepang dan membunuh banyak orang. Jadi kaknya telah membunuh diri. Ia mau meninggal segera. Harap Pak Pilju bisa bertemu dengan kakaknya di surga.